Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat dan keinginan kita, memberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, selamat dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab. Sahabat-sahabat, ada 4 amalan ringan yang insya Allah kita akan dikejar rezeki kalau kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Tak dapat dipungkiri, semua orang bekerja keras karena ingin mendapatkan rezeki yang melimpah seperti uang dan harta yang berlimpah. Namun yakinlah bahwa rezeki itu ditentukan Allah kadarnya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kadarnya maupun kapan datangnya. Walaupun kita sudah berusaha mencarinya dengan cara bekerja keras siang dan malam, bahkan sampai pagi, jika itu bukan rezeki kita, maka hasil yang kita dapatkan akan pas-pasan saja. Namun jika sudah Allah tetapkan rezeki itu, walaupun kita tidak menginginkannya, maka rezeki ini akan datang sendiri kepada kita dengan tidak disangka-sangka. Ya, sahabat juga mungkin sering mengalami bahwa dalam kehidupan ini tetap ada keajaiban Allah. Kita menganggapnya keajaiban itu datangnya rezeki yang besar, segala keinginan terpenuhi. Tapi kalau kita mau berpikir jernih, sahabat-sahabat, coba rasakan ya, banyak keajaiban Allah yang kita terima. Cuma hal kecil mungkin ya, hal makan. Banyak kita menerima suatu makanan yang tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba datang sendiri, menghampiri sendiri ke meja kita, ke rumah kita. Padahal Masya Allah, kalau kita telusuri itu makanan itu untuk datang ke meja kita, ayam, nasi, asin, lalap itu dari berbagai daerah. Tapi Allah datangkan, hidangkan ke meja kita. Ya, itu adalah suatu keajaiban. Ya, tanpa kita harus mengeluarkan tenaga, tanpa kita harus mengeluarkan uang, itu adalah suatu keajaiban. Allah itu maha mencukupi, Allah itu menjamin segala kebutuhan, terutama makannya ya. Pokoknya selama kita masih hidup, kita harus yakin bahwa ada rezekinya ya. Ya mungkin ada hal-hal kecil kita diuji sedikit, diberi telat sedikit, bukan telat sebenarnya, itu Allah sudah menentukan waktunya ya. Mari kita teruskan. Namun ada sekelompok atau golongan orang yang selalu dikejar rezeki, yakni golongan orang-orang yang telah dijamin Allah rezekinya. Allah menjamin dan mencukupkan rezekinya melalui berbagai tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mencukupkan rezeki bagi siapapun yang bertawakal kepadanya. Maka tugas kita adalah bertawakal ya. Jadi tugas kita hanya bertawakal kepada Allah dengan usaha yang maksimal. Jadi tetap kita berusaha ya. Lebih jelasnya lagi, inilah beberapa cara untuk menjemput rezeki agar datang dan mengikuti kita. 1, yaitu sedekah. Bersedekah adalah memberikan sebagian yang kita miliki kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganti yang pasti kepada mereka yang bersedekah untuk orang lain. Baik bersedekah materi ataupun bersedekah dalam bentuk lain. Allah menjelaskan hal itu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi meski bersedekah pada awalnya dapat mengurangi harta yang kita miliki, namun selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan berlipat ganda. Akan tetapi dalam bersedekah sebaiknya kita berharap ganti untuk akhirat dibanding mengharap balasan di dunia. Terlebih jika kita bersedekah kita hanya berharap balasan harta dan bukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap kita pada dasarnya harus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan balasan akhirat gitu. Kalau dengan kita tujuan akhirat, insya Allah dunia yang terlewati pasti bakal terpenuhi ya. Misal kita mau ke Jakarta, maka urusan Cianjur, urusan Bogor, urusan Bekasi beres ya. Karena terlewati. Kalau kita tujuannya akhirat, maka urusan dunia kan pasti melewati dunia ya, artinya urusan dunia akan beres. Tapi kalau urusan dunia kita tujuannya, belum tentu urusan dunia itu beres, karena urusan dunia itu banyak, apalagi urusan akhirat ya. Yang kedua adalah pandai bersyukur. Jadi perbanyak bersyukur. Bersyukur merupakan cara untuk mendapatkan lebih. Matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda dengan matematika yang digunakan manusia. Lihat saja bagaimana Allah sangat mudah memberikan lebih kepada mereka yang bersyukur. Ada saja jalan rezeki bagi mereka yang tidak mengeluh meski dalam kondisi yang terbatas dan kekurangan. Bukankah hal ini juga sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya, namun mereka yang mendustakan maka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ketiga, membaca surat Al-Waqiah ya. Jadi untuk agar rezeki bisa mengejar kita, baca sering-sering surat Al-Waqiah, yaitu surat ke-56 ya. Surat ke-56 ya. Keempat adalah perbanyak istighfar ya. Istighfar juga menjadi salah satu amalan penjemput rezeki. Terkadang dosa-dosa yang kita lakukan akan menutup pintu rezeki dalam diri. Jadi dosa-dosa itu bisa menghalangi turunnya rezeki. Jadi kita berdoa sekarang kepada Allah minta rezeki yang banyak, Allah langsung kabulkan. Tapi untuk turun ke dunia itu, untuk turun ke kita itu terhalang oleh dosa-dosa kita. Mungkin ada yang ya, mungkin kalau aliran air tersumbat gitu ya. Coba dulu Nabi Adam waktu di dunia, waktu di surga, segala apa yang terbersit dalam hatinya Allah kabulkan langsung. Segala apa yang dia inginkan walaupun belum terucap, Allah langsung kabulkan. Tidak perlu kerja, tidak perlu lelah payah, tidak perlu susah payah. Allah semua cukupkan kebutuhannya dan Allah langsung datangkan apa yang dia inginkan. Sekali dia berdosa, Nabi kita, Nabi Adam, bapak kita, Nabi Adam berdosa, langsung Allah turunkan ke dunia. Coba di dunia gimana? Harus bekerja kan? Di dunia Nabi Adam ya tinggal metik ya. Tinggal metik, tidak harus bekerja dulu, harus melangkah dulu. Mungkin karena banyaknya dosa di zaman sekarang udah tidak bisa metik, harus berhutang malah, naudzubillah summa naudzubillah. Istighfar merupakan zikir yang maknanya memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Imam Hasan Basri juga menganjurkan agar manusia beristighfar jika mengalami kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, kekeringan kebun-kebun. Jadi perbanyaklah istighfar jika rezeki kita tidak hadir. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaan. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Naudzubillah. Jadi itulah hal-hal yang insya Allah menjadi jalan rezeki itu menghampiri kita, mengejar kita ya. Selain itu yang terpenting kita harus yakin, harus percaya kepada Allah, yakin kepada Allah ya, bahwa Allah itu maha menepati janji, tidak mengingkari janjinya.